Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan aktivitas perkuliahan kita sehari-hari. Baik Ananda, sekarang kita akan mempelajari sebuah hakikat penelitian di mana capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ananda harus memahami apa itu pengertian dari penelitian, memahami ciri-ciri dari sebuah penelitian, tujuan penelitian, dan pendekatan ilmiah serta pendekatan non-ilmiah. Nah, kita lihat di sini, apa itu penelitian atau apa itu riset? Nah, penelitian sebagai perangkat ilmu dan dia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses ilmu untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mencapai tujuan ilmu. Nah, tujuan pokok dari ilmu adalah memahami gejala-gejala alam semesta. Jadi, penelitian itu atau riset adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Nah, dari mana sih proses ilmu itu kita mulai? Nah, di sini ada menurut aliran rasional dan menurut aliran hipotetiko-deduktif. Kalau menurut aliran rasional itu tentunya proses ilmu itu dimulai dari kata. Nah, kumpulan sebuah fakta yang kita temukan itu akan kita cari hubungan-hubungannya dan bisa kita simpulkan dalam bentuk teori. Jadi ilmu yang dikembangkan menurut aliran rasional itu secara induktif. Nah, model ini akan melahirkan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan menurut aliran hipotetiko-deduktif, yaitu proses ilmu dimulai dengan serangkaian aksioma yang berasal dari berbagai sumber atau teori. Kemudian teori itu mengubah teori tersebut ke dalam sebuah konsep yang dapat kita amati. Jadi berawal dari sebuah konsep teori, terus kita amati dalam sebuah konsep. Nah, teori menjadi landasan utama dalam mengungkapkan fenomena yang diamati. Tentunya model ini akan melahirkan pendekatan penelitian kuantitatif. Makanya Ananda, ada di sini penelitian yang kita kenal adalah penelitian kuanti dan penelitian kualitatif. Nah, sekarang kita lihat metode penelitian itu apa? Ada kata metode dan ada kata penelitian. Tadi Ananda sudah saya jelaskan apa itu penelitian. Nah, sekarang metode. Metode itu berarti adalah suatu cara ya, cara yang tepat tentunya untuk melakukan sesuatu. Sementara logos adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi kalau kita lihat juga metodologi, yaitu cara melakukan sesuatu yang menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu. Jadi apa itu sebenarnya penelitian? Yaitu suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya terhadap suatu permasalahan. Nah, pengertian metode penelitian kalau kita lihat dari menurut para ahli, yang pertama menurut David Halpenny, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Itu kalau menurut David Halpenny. Berarti penelitian itu tentunya diawali dengan sebuah permasalahan yang akan kita pecahkan, kita carikan solusinya. Dengan cara seperti apa? Tentunya dengan pengumpulan data. Setelah itu data itu akan kita olah, kita tafsirkan menjadi sebuah fakta atau menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kalau menurut Muhammad Ali dalam Khalid, penelitian tersebut adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Nah,
Seseorang ingin melakukan sebuah penelitian, tentu diawali dengan rasa ingin tahu yang ada di dalam dirinya. Nah, rasa ingin tahu inilah yang menjadikan seseorang bertanya-tanya di dalam dirinya atau di dalam hatinya tentang sesuatu yang diamatinya. Biasanya pertanyaan yang sering muncul itu adalah, apa ini? Apa itu? Mengapa begitu? Mengapa begini? Kenapa itu terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana mengatasi atau memecahkannya? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, itu yang dikatakan dengan rasa ingin tahu. Nah, beberapa pernyataan menurut filsafat itu ada 4 kategori ya. Ada orang yang tahu di tahunya, ada orang yang tahu di tidak tahunya, dan ada orang yang tidak tahu di tahunya, serta ada pula orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Nah, ini yang nomor 4 ini yang paling berbahaya sekali kalau ada di dalam diri Anda semuanya. Ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya, berarti dia sudah tidak tahu, tidak ingin tahu lagi gitu. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri penelitian. Ciri-ciri penelitian yang pertama itu purposive. Itu artinya mempunyai tujuan yang sasaran jelas. Artinya di sini berarti kalau kita melakukan sebuah penelitian, berarti kita tentunya memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Apa tujuan penelitian kita? Apa sasaran yang harus kita capai? Nah, yang kedua itu dilakukan secara berhati-hati. Pastinya ya, kalau kita melakukan penelitian, tentu kita lakukan secara hati-hati. Yang ketiga, testability itu adalah dapat dilakukan pengujian. Nah, berarti penemuan data-data yang kita temukan itu dapat kita uji. Nah, yang keempat, dapat direplikasikan pada wilayah lain atau waktu yang akan datang. Ini apa pula maksudnya ini? Misalnya sebuah penelitian, kita sudah menemukan sebuah fakta. Saya contohkan di sini penelitian pendidikan ya. Kita meneliti penggunaan model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar misalnya di SMP 25 Padang kelas 8. Nah, hasil dari penelitian itu terlihat misalnya hasilnya meningkat. Artinya dengan model problem based learning tadi dapat meningkatkan hasil belajar siswa ya, baik sikap, kognitif dan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, apa maksud dari dapat direplikasikan pada wilayah lain? Suatu saat si peneliti lain juga bisa menerapkan model pembelajaran problem based learning ini pada kelas yang berbeda dan SMP yang berbeda. Nah, itu maksudnya dapat direplikasikan pada wilayah lain atau waktu yang akan datang. Yang kelima itu dilakukan dengan teliti dan memiliki derajat kebenaran yang dapat dipercaya. Jadi kalau kita melakukannya secara hati-hati, tentu bisa juga dilakukan tentu artinya bisa melakukan penelitian itu dengan teliti ya. Sifat ilmiah itu teliti dan memiliki derajat kebenaran yang dapat dipercaya. Artinya hasil temuan kita itu memiliki derajat kebenaran yang dapat dipercaya. Nah, yang keenam objektif. Nah, dilakukan dengan cara tidak memihak. Apa adanya dan semua tata cara prosedur disampaikan secara eksplisit dan jelas. Nah, ini objektif. Tadi saya contohkan penelitian penerapan model pembelajaran problem based learning ya di SMP 20 SMP berapa tadi ya? 25 ya pada kelas 8. Nah, apa maksud dari objektif? Artinya perlakuan kita sama. Nah, kita tidak memandang seseorang dengan objektifnya. Kita harus apa yang kita berikan itu sama perlakuannya dan tentunya nanti akan memberikan hasil yang sama. Nah, itu maksud objektif. Menurut prosedur yang jelas juga. Yang ketujuh, generalizability. Artinya dapat digeneralisasikan pada populasi akses maupun populasi sasaran.
Nah, dapat kita gunakan pada populasi-populasi tertentu. Nah, itu maksudnya. Yang terakhir, menganut prinsip kesederhanaan. Jadi tidak berlebihan, sesuai dengan tata cara dan aturan dan prosedur. Kalau kita menggunakan mode pembelajaran problem based learning, bagaimana langkah-langkah yang akan kita terapkan, apa instrumen yang akan kita gunakan. Itu maksud dari prinsip kesederhanaan, tidak berlebihan, tidak keluar dari teori yang telah kita baca. Nah, berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian tadi ada eksploratif, ada deskriptif, verifikatif, dan development. Artinya kalau eksploratif berarti tujuan penelitian itu kita berbagi, mengeksplor apa yang kita dapat, apa yang sudah kita baca, kita eksplorasikan. Nah, contohnya kita pernah membaca bahwasannya model pembelajaran problem based learning ini dapat meningkatkan motivasi misalnya, atau siswa dapat kreatif berpikir kritis untuk memecahkan permasalahan yang telah kita berikan. Problem based learning ya, pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, sekarang kita cobakan, kita eksploratif, kita ikuti langkah tersebut dalam sebuah proses pembelajaran. Berarti kita mencobakan, itu tujuannya. Apakah hasilnya bagus atau tidak. Yang kedua, deskriptif. Deskriptif berarti kita menggambarkan. Jadi tujuan penelitian kita ini hanya saja menggambarkan. Apa yang kita lihat itu yang kita deskripsikan. Misal Ananda melakukan penelitian identifikasi tumbuhan jamur di wilayah A misalnya. Berarti apa saja jamur yang kita dapat di wilayah A tersebut, kita identifikasi, nanti kita deskripsikan. Nah, jamur yang didapat jamur A, identifikasinya ini. Terus jamur B, identifikasinya ini. Ya, hanya seperti itu, tidak ada perlakuan di sana. Berarti kita hanya mendeskripsikan, menggambarkan apa yang kita temukan. Yang ketiga, verifikatif. Verifikatif berarti adanya pembuktian. Nah, seperti yang nomor 1 tadi, kita tahu dalam teorinya PBL bisa meningkatkan berpikir kritis seseorang. Kita buktikan benar atau tidak dengan penerapan model PBL, meningkat nggak hasil belajar siswanya, bisa nggak menimbulkan motivasi atau berpikir kritis siswanya terhadap masalah yang sudah kita berikan, bisa nggak dia memecahkan permasalahan tersebut secara baik, secara tepat. Nah, itu verifikasi pembuktian. Yang keempat, development. Berarti tujuan penelitian kita ini adalah mengembangkan suatu produk. Jadi, misalnya Ananda ingin mengembangkan produk misalnya membuat CD interaktif pada materi A misalnya ya. Berarti tujuan penelitian kita mengembangkan suatu produk. Hasil dari penelitian nanti tentunya ada produk berupa CD interaktif yang bisa digunakan pada materi tertentu. Nah, jadi tujuan penelitian itu ada 4, eksploratif, deskriptif, verifikatif, dan development. Nah, ini nanti akan mengarah juga kepada jenis-jenis penelitian ya. Mungkin tadi penyaji sudah mempresentasikan tentang jenis-jenis penelitian, itu ada tadi seperti ini ya, ada penelitian eksperimen, ada penelitian pengembangan. Nah, inilah kategori besarnya. Dari sini muncul penelitian jenis-jenis penelitian tadi. Berikut pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Dalam sebuah penelitian tentu adanya sebuah pendekatan yang kita lakukan. Ada pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya penelitian itu diawali dengan hasrat ingin tahu. Dari rasa ingin tahu timbullah beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut akan kita lihat kebenarannya, apakah benar atau seperti apa. Pengetahuan itu benar atau apa kebenarannya. Makanya untuk membuktikan kebenaran tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan bisa dengan pendekatan non-ilmiah. Nah, ini bisa Ananda lihat
Ada pendekatan non ilmiah dan ada pendekatan ilmiah. Nah, kita lihat ini. Kalau pendekatan non ilmiah tidak menggunakan langkah-langkah yang sistematis, artinya tidak berurut dan tidak terkontrol dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Berarti langkahnya tidak sistematis dan dia tidak terkontrol untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Sedangkan pendekatan ilmiah dilakukan secara sistematis, secara berurutan sehingga dapat tercapai ilmu pengetahuan yang benar atau logis dapat diterima oleh akal. Nah, itu dia. Nah, metodenya apa saja? Kalau pendekatan ilmiah yang pertama akal sehat dengan metode akal sehat. Nah, maksud akal sehat, hasil dari penelitian yang kita temukan itu bisa diterima oleh akal sehat. Nah, di sini bisa kita contohkan, misalnya Ananda sakit perut ya. Ananda sakit perut. Setelah ditanya, ternyata paginya Ananda makan mangga ya. Pagi belum makan nasi atau sarapan apapun, Ananda langsung makan mangga. Siangnya Ananda sakit perut. Berarti kalau kita pikir dengan akal sehat, penyebab Ananda sakit perut itu apa? Berarti setelah makan mangga. Nah, itu kira-kira. Berarti itu bisa diterima oleh akal sehat. Apakah itu ilmiah? Tidak ya. Tidak ada kebenarannya itu. Tidak ada teori yang kita temukan. Nah, itu yang dimaksud dengan akal sehat. Atau contoh lain, Ananda demam. Nah, ternyata sebelum Ananda demam itu, sehari sebelum itu Ananda main hujan. Ya, berarti kita memikirkan lagi secara akal sehat bahwasanya penyebab Ananda demam itu adalah karena mandi hujan. Nah, itu tidak ilmiah lagi. Nah, yang kedua prasangka. Prasangka merupakan penggeneralisasian yang lebih luas daripada akal sehat, lebih tinggi lagi ini daripada akal sehat. Nah, dapat kita contohkan di sini, misalnya ada beberapa kasus seseorang mahasiswa ya, kita contohkan mahasiswa itu nilainya banyak yang bagus, dia sering mendapatkan nilai A di kelasnya. Tetapi kalau kita lihat selama proses perkuliahan, si A tersebut tidak aktif, artinya kepandaiannya tidak menonjol dari kawan-kawannya. Tetapi kenapa ya nilai dia bisa baik? Nah, prasangka Anda apa? Oh iya, berarti bisa saja dia sewaktu ujian ini sering mencontek atau melihat jimat. Al-jimatu minal sukses atau al-jimatu minal mampus. Nah, berarti si A ini kita berprasangka bahwasanya kenapa dia bisa nilainya bagus? Karena mencontek. Nah, itu prasangka. Bisa diterima oleh semua orang? Tidak. Logiskah itu? Tidak. Makanya dia kategorinya pendekatan non-ilmiah. Yang ketiga, pendekatan intuisi. Pendekatan intuisi di sini artinya menurut pendapat seseorang terhadap sesuatu yang diperoleh dengan cepat tanpa disadari atau tanpa difikirkan terlebih dahulu. Artinya seseorang yang berpendapat kita percaya saja. Nah, itu yang intuisi. Contohnya apa? Misalnya Anda ditawari menjadi ketua hima di sini. Tanpa memikirkan sesuatu panjang dan perenungan, apa sih kerjaan segala macam, tidak Ananda pikirkan, Ananda dengan spontan menerima tawaran tersebut. Dan Ananda hanya memikirkan mampu sementara saja. Nah, berarti itu tidak ilmiah lagi. Artinya hanya dengan tawaran sebentar tanpa difikirkan secara matang, Ananda menerima jabatan tersebut. Berarti diperoleh dengan cepat tanpa disadari dan tidak difikirkan terlebih dahulu. Yang keempat, penemuan kebetulan dan coba-coba. Penemuan kebetulan dan coba-coba ini merupakan penemuan sesuatu yang diperoleh secara kebetulan ya, secara kebetulan setelah dilakukannya usaha coba-coba. Berarti kita awali dengan coba-coba, kebetulan berhasil, kita percayai. Nah, seperti itu.
Misalnya Ananda berenang ya di kolam berenang. Kebetulan kolam berenang itu airnya itu berasal dari kulit pohon kina yang tumbang ya ke dalam kolam tersebut, sehingga airnya kan pahit itu. Nah, Ananda berenang di sana. Ananda sebelumnya mengidap penyakit malaria. Nah, setelah berenang di sana, penyakit itu sembuh. Berarti Ananda berpikiran bahwasanya penyakit saya sembuh itu disebabkan karena air rendaman pohon kina tadi yang pahit menyembuhkan penyakit malaria. Tetapi kalau kita berpikiran secara ilmiah, dengan pendekatan ilmiah, tentu itu tidak benar. Belum tentu benar ya, sebelum dibuktikan. Makanya pendekatan ini dikenal dengan penemuan kebetulan dan coba-coba. Artinya, kebetulan saja setelah berenang di kolam renang air kina tadi, kita sembuh dari penyakit malaria. Nah, itu dia. Yang terakhir, pendapat otoritis dan pikiran kritis. Artinya di sini otoritis ilmiah adalah orang-orang yang biasanya berpendidikan tinggi dan dianggap mempunyai keahlian. Nah, biasanya pendapat orang tersebut sering diterima masyarakat tanpa diuji terlebih dahulu kebenarannya. Ya, artinya misalnya di tempat Ananda tinggal itu ada seorang seorang ahli atau dia hebat ya. Nah, berarti apapun yang disarankannya diterima oleh masyarakat tanpa adanya pengujian kebenaran dari saran tersebut. Benar nggak ya dikatakannya? Tapi Anda percaya saja, masyarakat di sekitarnya percaya saja. Nah, itu yang dikatakan dengan pendapat otoritis, ilmiah, dan pikiran kritis. Jadi semua pendekatan non ilmiah belum tentu bisa dipercaya kebenarannya. Sekarang kita lihat pendekatan ilmiah. Tadi sudah saya jelaskan pendekatan ilmiah itu cara yang dilakukan secara sistematis ya, berurut, sehingga dapat tercapai ilmu pengetahuan yang benar atau logis dapat diterima. Nah, pendekatan ilmiah itu metodenya ada skeptik, analitik, dan kritik. Apa itu skeptik? Yaitu upaya untuk selalu menanyakan bukti-bukti atau fakta-fakta terhadap setiap pernyataan. Jadi, misalnya ada suatu pernyataan, Ananda tidak percaya langsung, Anda lakukan sebuah penelitian, kita buktikan kebenarannya. Itu skeptik. Ya. Kalau analitik, kegiatan untuk selalu menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapi, mana yang relevan, mana yang menjadi masalah utama, dan sebagainya. Itu analitik. Jadi permasalahan yang kita hadapi, dengan apa bisa kita mencari solusinya, kita pecahkan, bagaimana caranya, nah apakah ini masalah utama yang harus dipecahkan atau tidak. Kalau memang, berarti kita harus mencarikan solusinya dengan melakukan sebuah penelitian. Itu ilmiah. Yang terakhir itu kritik. Kritik berupaya untuk mengembangkan kemampuan menimbangnya selalu objektif. Artinya, penelitian yang kita lakukan harus selalu objektif. Jangan subjektif. Kalau subjektif berarti kita sudah memandang siapa orang tersebut. Tadi sudah saya bilang ciri-ciri dari sebuah penelitian harus objektif. Tanpa memandang siapapun. Apa yang ada, apa yang terjadi, apa hasilnya, itu yang kita kemukakan. Nah, itulah pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Nah, kalau kita lihat alur proses sebuah penelitian itu, adanya perumusan permasalahan. Jadi penelitian diawali dengan sebuah permasalahan ya. Nah, setelah itu permasalahan itu kita carikan solusinya dengan cara pengumpulan data. Itu istilahnya data collection.
data yang sudah kita kumpulkan, sudah kita dapatkan, itu tentu kita analisis, kita olah. Itu disebut dengan istilah analisis data analisis. Nah, setelah kita olah, baru kita tafsirkan data tersebut, baru kita mendapatkan sebuah kesimpulannya. Ya, seperti yang saya contohkan, Ananda mendapatkan permasalahan, misalnya di sekolah itu hasil belajar siswanya terus di bawah KKM. Kalau kita lihat proses pembelajarannya, siswanya masih kurang aktif ya, masih kurang termotivasi dalam pelajaran. Mungkin saja ini banyak faktor yang menyebabkannya. Nah, setelah kita baca teori bahwasanya model pembelajaran problem based learning itu dapat meningkatkan aktivitas atau berpikir kritis siswa bisa memecahkan permasalahan dengan baik. Nah, mungkin itu solusinya. Kita lakukan, kita terapkan model tersebut, kita kumpulkan data, kita lihat sikap siswa selama proses, kita berikan dia tes itu yang dilihat adalah hasil belajar pengetahuan. Kita berikan suatu keterampilan untuk melihat keterampilannya untuk mencapai KD dari 4. Misalnya melakukan praktikum misalnya, berarti kita akan lihat unjuk kerjanya, atau kita lihat produk dari hasil penilaian keterampilan tersebut. Kita olah semua 3 hasil pembelajaran itu. Bagaimana sikapnya, bagaimana pengetahuannya dan keterampilannya. Baru kita bisa menafsirkan data. Oh, ternyata model pembelajaran ini bisa meningkatkan ketiga ranah penilaian tadi, hasil belajar siswa. Baru bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa, baik itu ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Mungkin itu kira-kira alur dari proses penelitian. Bagaimana cara untuk pengaplikasian dari proses penelitian ini, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, itu mungkin kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini secara ringkas ya, bisa kita lihat bagaimana dalam melakukan penelitian itu mencapai sebuah tujuan. Nah, tentunya adanya tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Berikut, tentu kita tidak boleh lari dari kajian pustaka atau literatur yang bisa mendukung penelitian kita ini. Baru kita bisa menentukan data, kita susun teknik pengumpulan datanya seperti apa, menggunakan instrumen apa ya. Untuk ranah sikap tentu instrumennya akan berbeda dengan ranah pengetahuan dan keterampilan. Baru kita analisis data tersebut. Nah, dari hasil yang kita peroleh, kesimpulan yang kita dapat, apakah tujuan kita tadi tercapai atau tidak? Nah, itu yang akan kita lihat. Kalau tujuan kita tidak tercapai, artinya berarti hipotesis kita tidak diterima. Kalau tujuan kita tercapai, berarti hipotesis H1 kita diterima. Artinya, kalau tujuan tidak tercapai, berarti model pembelajaran PBL tidak dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kalau tujuan yang tercapai, berarti model pembelajaran PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Mungkin itu saja dari saya, Ananda. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi Ananda semua dan bisa memahaminya dengan baik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita pada pertemuan selanjutnya.